Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 253, Keraguan Gengken. Huang Xiaolong membuka mata neraka dan mengamati sekeliling rumah besar itu. Detik berikutnya, kilatan tajam berkelebat di dalam mata neraka dan dua sinar merah menembus langit di atas. Beberapa burung yang terbang di udara jatuh ke tanah dengan suara puci yang keluar dari tubuh mereka. Setelah beberapa saat berjuang sia-sia, vitalitas mereka lenyap. Inikah serangan spiritual mata neraka? Dilihat dari penampilan luarnya, burung-burung ini tampaknya tidak terluka sama sekali. Terlepas dari makhluk hidup jenis apapun, selama itu adalah sesuatu yang hidup, ia mengandung jiwa. Sama seperti burung-burung ini yang memiliki jiwa, di bawah serangan spiritual mata neraka Huang Xiaolong, jiwa burung-burung ini langsung hancur. Akan tetapi, Huang Xiaolong mengerutkan kening saat dia menatap burung terakhir di tanah, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku perlu meningkatkan kultivasi kekuatan spiritualku. Kekuatan serangan spiritual relevan dengan kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Saat ini, kekuatan spiritual Huang Xiaolong masih terlalu lemah. Jika tidak, dengan serangan spiritual mata neraka sebelumnya, burung-burung ini seharusnya mati seketika, tidak melawan bahkan setelah jatuh ke tanah. Terlebih lagi, mereka hanyalah burung biasa, jiwa mereka lebih rentan daripada kebanyakan makhluk hidup. Jika mereka adalah ahli alam Xiantian yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama, bahkan tanpa teknik kultivasi kekuatan spiritual seperti Huang Xiaolong, kekuatan spiritual mereka ratusan kali lebih kuat daripada burung-burung ini. Oleh karena itu Huang Xiaolong harus mengintensifkan kultivasi kekuatan spiritualnya. Setelah menguji kekuatan serangan spiritual mata neraka, Huang Xiaolong memicuki pertempuran asura di tubuhnya dan mata neraka di dahinya perlahan tertutup, menghilang tanpa jejak, dan penampilan Huang Xiaolong kembali normal. Huang Xiaolong lalu menuju ke aula utama rumah besar itu, memanggil Dusin dan Deng Guangliang ke sana. Ia memerintahkan mereka untuk mempersiapkan pesta seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya, serta mengundang 3 tetua sekte magi langit lainnya. Dusin dan Deng Guangliang meninggalkan aula utama setelah menerima perintah Huang Xiaolong dan keluar dari rumah besar untuk melaksanakan tugas. Huang Xiaolong sendiri tetap berada di aula utama, perlahan-lahan menikmati aroma anggur sapiditi, bergumam pada dirinya sendiri, aku seharusnya membawa lebih banyak anggur sapiditi jika aku tahu ini lebih awal. Ketika dia meninggalkan Kekaisaran Duanren, koleksi anggur sapiditi yang dia miliki di dalam cincin Asura tidak terlalu banyak, dan jumlahnya semakin berkurang dari hari ke hari. Anggur sapiditi adalah anggur terbaik yang pernah dicicipi Huang Xiaolong. Tiba-tiba, Huang Xiaolong mengangkat kepalanya, cahaya melintas di matanya seperti air raksa saat dia diam-diam menjalankan Asuraki, membuka mata neraka di tengah alisnya. Ketika mata itu terbuka sepenuhnya, Huang Xiaolong mengarahkan pandangannya ke pintu masuk utama rumah besar, tempat Dusin dan Deng Guangliang baru saja kembali, memimpin 3 pria parubaya yang mengenakan jubah tetua sekte Sky Magi masuk. Namun, ada tamu lain selain ketiga orang ini. Seorang lelaki tua bertubuh kecil mengenakan jubah brokat berwarna merah bara. Mengikuti di belakang kelompok 5 orang itu, lelaki tua bertubuh kecil itu dengan cekatan menyembunyikan kehadirannya. Tubuhnya yang kecil tampak memudar menjadi setengah tembus pandang yang menyatu dengan udara, dengan licik lolos dari deteksi Dusin dan Deng Guangliang. Sepertinya lelaki tua kecil ini adalah yang disebut Gengken. Huang Xiaolong mencibir. Melihat Gengken diam-diam menyembunyikan kehadirannya, mengikuti di belakang kelompok Dusin dan Deng Guangliang, jelas bahwa tindakan Dusin dan Deng Guangliang akhir-akhir ini mengundang tetua sekte magi langit telah membangkitkan kecurigaan lelaki tua ini. Namun, Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh. Pada titik ini, bagian-bagian kunci telah jatuh pada tempatnya. Karena lelaki tua itu muncul di pintu, ia mungkin juga dapat menaklukkannya bersama-sama, agar tidak menjadi masalah di masa mendatang. Setelah mengendalikan Gengken, selanjutnya adalah Chen Xiaotian. Dengan itu, sekte penyihir langit akan sepenuhnya berada di bawah kendali Huang Xiaolong. Kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat dengan latihannya akhir-akhir ini. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membuat cap jiwa pada 4 orang sekaligus. Saat pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Huang Xiaolong, Dusin dan Deng Guangliang berjalan menuju aula utama bersama kelompok tetua terbaru untuk perjamuan. Mirip dengan reaksi Lin Yu, Gao Qing, dan Wu Honggang, ketiga tetua terkejut dan heran melihat Huang Xiaolong duduk di aula utama sambil minum anggur saat mereka masuk. Akan tetapi, kali ini Huang Xiaolong tidak membuang-buang waktu dengan omong kosong, sebaliknya, ia melompat dan menyerang ketiganya dengan telapak Buddha tanah. Ketiga lelaki itu tidak menyangka pemuda berambut hitam itu tiba-tiba menyerang dan ketiga tetua sekte penyihir langit terpental akibat hantaman tak terduga itu. Kau, siapa kau? Ketiganya jatuh terduduk ke lantai. Sambil berdiri, ketiga tetua itu berteriak dengan marah, ketakutan terpancar dalam suara mereka. Tuan muda. Dusin dan Deng Guangliang menyapa dengan hormat ketika melihat Huang Xiaolong. Tuan muda.
Tindakan Dusin dan Deng Guangliang serta referensi terhadap Huang Xiaolong membuat ketiga tetua sekte Sky Magi tercengang. Perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hati mereka. Geng Ken yang menyembunyikan kehadirannya juga terkejut melihat Huang Xiaolong tiba-tiba menyerang tiga tetua dan semakin tinggi mendengar Dusin dan Deng Guangliang memanggil Huang Xiaolong sebagai tuan muda. Matanya menajam. Pada titik ini, Huang Xiaolong perlahan mendekati tiga tetua sekte penyihir langit. Biarkan aku memberitahu kalian, para tetua sekte penyihir langit yang diundang oleh Dusin dan Deng Guangliang sebelum kalian, selain Lin Yu yang telah kubunuh, yang lainnya telah tunduk kepadaku, sama seperti Dusin dan Deng Guangliang. Kata Huang Xiaolong, berhenti di depan mereka. Apa? Ketiga tetua sekte penyihir langit menjadi pucat pasi, berteriak kaget. Pesan ini datang seperti petir di hari yang cerah. Bukan hanya ketiga tetua saja yang terkejut, bahkan Geng Ken pun hampir mengungkapkan keheranannya. Sebagian besar tetua sekte penyihir langit telah bersekutu dan bersumpah untuk melayani pemuda berambut hitam ini sebagai tuan. Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Geng Ken. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Pada saat ini, ketiga anggota sekte Sky Magi menggelengkan kepala dengan keras sebagai tanda penolakan. Ini tidak mungkin benar. Bocah cilik, apakah menurutmu kami akan dengan mudah mempercayai omong kosong yang keluar dari mulutmu? Katakan, siapa sebenarnya dirimu, dan apa tujuanmu datang ke kota setan hitam? Melihat salah satu dari ketiganya mempercayainya, ekspresi Huang Xiaolong tidak berubah. Dia tahu ini memang sesuatu yang sulit dipercaya. Apalagi hanya ketiganya, siapapun pasti akan merasa sulit untuk percaya. Namun, dia tidak menyangka mereka akan percaya. Percaya atau tidak, itu tidak penting bagiku. Huang Xiaolong melanjutkan, sekarang, aku memberimu kesempatan, tunduk padaku atau mati seperti Lin Yu. Ketiga tetua merasa takut, dan segera menjauh dari Huang Xiaolong. Saat ketiga tetua itu bersiap melarikan diri, Huang Xiaolong melesat maju dan dengan serangan telapak tangan melintasi udara, ketiga tetua itu terjatuh kembali ke lantai. Huang Xiaolong mencibir melihat tiga sosok jatuh ke lantai, lebih baik kau hentikan niat untuk melarikan diri, ini kesempatan terakhirmu, tunduk padaku atau mati. Pui. Pang, kau pikir kau siapa, berani bermimpi bahwa kami akan tunduk padamu. Dasar ibu brengsek. Salah satu dari mereka mengamuk, orang tua ini hanya punya satu nyawa murahan, bunuh aku kalau berani. Huang Xiaolong menatap ekspresi berani di wajah lelaki itu, seringai sinis muncul di wajahnya, dia tahu bahwa tetua ini punya gagasan yang sama dengan Lin Yu, bahwa dia tidak berani membunuh mereka di kota iblis hitam. Di hadapan dua tetua lainnya dan Geng Ken yang tersembunyi, Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan mengacungkan jarinya, sebuah jejak jari melesat keluar, menembus dahi tetua sekte penyihir langit itu. Mata tetua itu terbelalak kaget, tubuhnya terjatuh ke lantai.